Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Laila Nur Mahfudah, Mainur Sabrina, dan Siska Yanita Rahma akan mempresentasikan tentang strategi belajar mengajar mata kuliah strategi pembelajaran. Nah, konteks dari belajar mengajar itu ada 3. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari belajar mengajar itu sendiri. Nah, yang kedua, ada apa aja sih komponen dari belajar mengajar? Apa aja konsep-konsep dari belajar mengajar? Nah, terus yang ketiga ada fungsi dan tugas kita nantinya sebagai tenaga pendidik. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian strategi dari belajar mengajar itu sendiri. Nah, apa sih belajar mengajar itu? Kita perlu tahu ya belajar mengajar itu apa. Nah, strategi belajar mengajar itu dan strategi belajar matematika itu agak sedikit berbeda. Nah, pertama kita akan menjelaskan tentang strategi dari belajar mengajar itu sendiri. Nah, strategi dari belajar mengajar itu sendiri yaitu perencanaan yang dibuat dengan rangkaian kegiatan. Nah, di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan metode atau strategi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan strategi belajar matematika itu suatu kegiatan dalam belajar matematika yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajarannya itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, pendidik sebagai fasilitator itu memiliki tanggung jawab yang besar dalam merangsang minat belajar peserta didik, apalagi minat belajar dalam belajar matematika. Nah, pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik itu sendiri yang menjadi strategi jitu dalam belajar matematika. Jadi, setiap peserta didik itu memiliki strategi masing-masing dalam memahami dan mengerti dalam hal belajar matematika itu sendiri. Ada 3 strategi dalam belajar mengajar. Yang pertama adalah strategi pembelajaran pengorganisasian. Menyusun rancangan kegiatan dengan memadukan sebuah keterampilan mengelola setara pengorganisasian pembelajaran yang terpadu, aspek yang menjadi tolak ukur yang proses belajar mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, dalam pengorganisasian strategi belajar mengajar dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu strategi mikro dan strategi makro. Nah, yang pertama strategi mikro mengacu pada metode untuk pengorganisasian isi pembelajaran yang berkisar pada satu konsep atau prosedur atau prinsip. Nah, sedangkan strategi makro mengacu kepada metode untuk pengorganisasi isi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep atau prosedur atau prinsip. Nah, yang kedua ada strategi penyampaian pembelajaran. Menurut Wijoko, penyampaian materi yang bagus menjadi salah satu aspek kepuasan peserta didik dalam belajar, didukung oleh Halir yang mengatakan bahwa cara penyampaian isi pembelajaran mempengaruhi pemahaman peserta didik dalam belajar. Nah, strategi yang ketiga, strategi pengelolaan pembelajaran. Menurut Peniati bahwa dalam merancang metode yang dipilih dalam proses belajar mengajar perlu mencermati atau mendasari analisis karakteristik peserta didik. Selanjutnya
Selanjutnya, belajar mengajar matematika. Menurut KBBI, komponen adalah keseluruhan, sedangkan belajar mengajar adalah perubahan yang bertahan lama di dalam sikap, perilaku, dan kapasitas berperilaku dengan cara tertentu yang didasari praktik atau bentuk-bentuk pengalaman lainnya. Dari definisi di atas, menurut Kasong, mengatakan bahwa strategi belajar mengajar merupakan tindakan pendidik melaksanakan rencana mengajar. Pendidik harus menguasai apa yang akan disampaikan selanjutnya. Dan menurut Sujana, dalam Trinova, menambahkan bahwa strategi mengajar ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu pra-instruksional dan tahap instruksional dan tahap evaluasi. Nah, pada tahap pra-instruksional, misalnya pendidik menanyakan kehadiran peserta didik, bertanya tentang materi, lalu ini semua sebagai upaya melakukan apresiasi. Kemudian, pada tahap kedua, pendidik menjelaskan tujuan, menuliskan pokok-pokok materi. Sesuai tujuan ini dimaksud untuk menekan fokus pada tujuan yang diharapkan. Dan untuk tahap evaluasi, pendidik berusaha mengetahui sejauh mana peserta didik memahami pada materi yang dijelaskan. Pada tahap instruksional dan termasuk sebagai feedback terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan instruksional. Selanjutnya ada komponen yang berpengaruh dalam belajar mengajar. Nah, suatu proses pembelajaran dapat efektif jika seluruh komponen yang berpengaruh saling mendukung, yaitu ada peserta didik, kurikulum, pendidik, metode, sarana dan prasarana, dan lingkungan juga. Selanjutnya ada komponen dalam matematika. Nah, yang pertama ada bertanya. Proses belajar mengajar matematika dimulai dengan sebuah pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu siswa akan sesuatu. Nah, untuk yang kedua, keaktifan peserta didik. Siswa dilatih agar berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar secara dilatih untuk mampu menciptakan suatu gagasan atau konsep. Siswa dilakukan sebuah investigasi. Nah, kerjasama. Yang ketiga ada kerjasama. Kerjasama itu membutuhkan tutoring, kegiatan diskusi kelompok. Siswa harus mampu mengkomunikasikan gagasan ataupun solusi dari permasalahan yang diberikan oleh pendidik melalui kerja sama tim. Nah, untuk yang keempat ada untuk kerja. Dalam menjawab permasalahan yang diberikan oleh pendidik, peserta didik membuat solusi yang digambarkan melalui pengetahuannya mengenai permasalahan yang sedang dipecahkan, dapat berupa poster, karangan, melalui presentasi. Pendidik melakukan evaluasi. Nah, yang kelima ada sumber yang bervariasi. Belajar matematika memerlukan banyak sumber dan referensi untuk pemahaman konsep peserta didik. Sumber bisa berupa buku, video pembelajaran, poster, wawancara dengan ahli, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kita lanjut, untuk yang ketiga ada tugas dan fungsi pendidik. Menurut Sekunder 2013 mengemukakan bahwa fungsi dan tugas pendidik ada 2, yaitu yang pertama, transfer ilmu kepada peserta didik beserta kepandaiannya, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman. Dan yang kedua, membentuk sikap moral peserta didik menjadi lebih baik. Sebagai pendidik harus berlaku membimbing dalam arti menuntun sesuai dengan kaidah yang baik dan mengarahkan perkembangan anak didik dengan tujuan yang dicita-citakan, serta ikut memecahkan persoalan dan kesulitan yang dihadapi anak didik. Menurut Mulyasa tahun 2008, bahwa ilmu yang disampaikan oleh pendidik akan menjadi suatu kebenaran yang tidak perlu diteliti lagi dan menjadi
uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagi muridnya. Untuk selanjutnya, ini ada bahan diskusi untuk teman-teman. Ada 2 kasus. Yang pertama kasus 1 dan kasus 2. Silakan nanti dijawab dan dicari solusinya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.